Oke, selamat sore semuanya. Kami di sini dari Angkatan Teknik Dirgantara 2024 Athena ingin mewawancarai Danlab Havoc yaitu Bang Lutfi ya. Oke, mungkin perkenalan dari kami dulu. Mungkin ada formatnya Bang. Formatnya sama kayak yang tadi, teman kalian yang tadi, nama, name, hobi, sama ketakutan terbesar. Nama, NIM, hobi, ketakutan terbesar. Ketakutan terbesarnya maksudnya gimana? Oh, Apa in aja? general. Oh, General aja, oke. kayak apa aja gitu. Oke, mulai dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Kevin Malapalevi, NIM-nya 1360404. Hobinya menggambar sama main game. Terus kalau ketakutan terbesar mungkin laut atau Laut. ya perairan yang dalam pokoknya. Main game apa? Kalau gamenya biasanya kalau di PC Marvel Rivals, terus Hell Let Loose. Kalau di HP itu Brawl Stars sama Clash Royale. Game online gitu ya? Ya, betul. Oke, mungkin lanjut. Oke, kenalin nih, namaku adalah Angger Akbar, bisa dipanggil Angger. NIMku 1362442. Hobiku nih main game sama baca manhwa. Manhwa apa? Manhwa macam-macam lah Yang biasa. paling suka, yang paling suka? Paling suka The Beginning After the End. Oh, bagus Bagus. sih. Jujur. Aku kan Cuman sekarang season baru artnya beda. ya, kan? tapi novelnya tamat Oh, lu baca novel juga? belum. Oh, ya. Nah, Lu nggak baca novel juga sih? tapi aku tertarik baca sih kalau novel. Terus ketakutan besar, ketinggian mungkin. Oke. Yes, lanjut. Perkenalkan, nama gue Alfadam Novianto, nama panggilannya Alfat, NIM-nya 1362459. Hobi paling dengerin musik biasanya. Musik apaan? Mostly klasik sama pop mungkin. Apa, Gue kadang- apa namanya artis yang paling suka deh? Komposer klasik paling siapa ya? Debussy. Oh, Debussy. Yang Clair de Lune bagus tuh. Ya. Kadang suka ngabisin 1-2 jam gitu. Sekarang udah punya preset sih. Cuma bukan dulu sih, beberapa minggu atau bulan yang lalu suka ngabisin waktu di equalizer. Berarti Otak-atik. emang lu udah tertarik banget sama permusikan gitu. Ya, gue join game Voice audio artist. Oh iya, keren. Mungkin ketakutan terbesar ini yang masih apa yang udah nggak apa-apa. Bebas sih. Nah, paling yang udah itu yang gak masuk ITB. Soalnya jujur gue nggak ada plan lain selain ITB. Terlalu poor planning gitu. Sama, gue juga gak ada plan lain soalnya gitu. Sama. Ya. Paling kalau SNBT ya terpaksanya SNBT gue ke Polban. Ya tapi next year gue nyoba ITB lagi. Mungkin itu sih. Ya. Pertanyaan random. Apa ya? Enggak, belum. Oh, Ada, belum ada. Maaf. Lupa. Halo, kenalin aku Zaran Nizar Farlan. Orang-orang biasa manggil aku Zaran. Name aku 1362429. Kemudian hobi tadi ya. Selain belajar. Hobi aku akhir-akhir ini tuh ngoding ya. Ngoding itu untuk antara robotika atau mungkin untuk proyek-proyek pribadi sendiri. Kemudian itu ketakutan terbesar aku rasa bosan ya kayaknya. Oh. Oke. Kemarin COC dapat peringkat berapa? Technically itu udah peringkat technically peringkat 10, tapi itu dalam rankingnya tuh top 12 hitungannya. Oh. Per round gitu ya ininya ya? Topnya. Ya. Oh. Ya silakan. Udah kan ya? Oke. Silakan tanya. Balik lagi. Oh, mungkin dulu. Bang, Oh perkenalan. iya, aku belum ya. Oke. Apa nih formatnya? Yang pertama nama lengkap, terus nama panggilan, terus NIM, angkatan, NIM, terus jabatan di KMPL. Bentar ya, ada sambung. Ya boleh. Biasa aja kalau Lagi baik aja. Tapi si Almer belum
Oke, paling gua mulai lagi ya. Kenalin, nama gua Muhammad Lutfi Jamaluddin, dipanggil Lutfi. Terus apa lagi? NIM 3623056. Apa lagi tadi? Oh, jabatan di KMPN. Gue sekarang menjadi staf PSDA, pengembangan sumber daya anggota, dan juga jadi ketua bidang inovasi di Aruna, BSO Aruna. Tahu? Ya, ntar kalian kalau suka pengmasan segala macam join Aruna aja. Dan Aruna tuh nggak cuman kayak nggak cuman kayak bersih desa atau segala macam. Ada juga di bidang bidang inovasi itu ada divisi desain sama manufaktur. Jadi kalau misalkan suka desain SW segala macam itu bisa join juga. Kalau misalkan suka bikin alat bisa ke manufaktur gitu. Itu. Dan kita juga baru merintis, jadi kita butuh bantuan kalian. Oke. Berarti itu baru tahun kakak ya? Baru ini. Jadi kayak kita bener-bener ngerancang dari awal. Jadi mungkin proyek-proyeknya belum semasif itu. Soalnya kita juga baru merintis. Ya semoga nanti kepengurusan selanjutnya bisa gacor lah. Perintis berarti. Nah, perintis semua. Oke, silakan yang mau tanyakan. Sudah mau nanya duluan. Boleh. Pengen tahu tentang KR. Tadi kan bilang pernah ikut KRTI KMPN. Oh iya. Itu alasan dibubarin kayaknya udah obvious karena Aksantara. Bener nggak? Enggak sih sebenarnya. Jadi Aksantara tuh kan gue lupa tahun berapa, cuman kayak sekitar 2010-an awal, entar 12 atau 2013. Dan KMPN itu ada yang KRTI itu sampai 2017. Gue jujur nggak tahu alasannya kenapa dibubarkan, atau mungkin karena emang nggak dapet dana atau segala macam, gue nggak ngerti. Cuman gue sih mikirnya ada kontribusi COVID juga. Jadi kayak gue nggak tahu sampai 2019 atau berhenti sampai 2017. Cuman intinya tahun 2017 tuh KMPN ada KRTI, ikut KRT juga. Gitu. Gue nggak tahu banyak sih. Kalau mau tahu coba tanya angkatan 17. Nah, berarti tadinya mau follow up question yang tadi ada rencana dibangkitin kembali. Berarti kurang tahu ya? Oke, sebenarnya itu ide yang menarik. Jadi mungkin ini bisa juga ditampung juga idenya untuk kepengurusan selanjutnya. Kalau misalkan ternyata angkatan kalian tuh pada tertarik untuk itu, mungkin akan dibangkitkan lagi. Enggak. Cuman dari pemerintahnya juga nggak ada. Oh iya, nggak ada. Kemarin gue kan ngurusin itu yang dilumpain cuma KRI doang. Oh. Dari segala kan dulunya ada banyak tuh cabang-cabangnya. Ya. Nah, tahun ini cuma KRI doang katanya. Tahun ini KRI doang. KRI. Gue ikut nih jadi panitia. Oh, tahu gue. Lu dapat duit 300.000 kan? Apa bro? 500.000. Gue bisa 10. Oh iya.
lumayan lah. lumayan lah ya. Nggak panet sehari doang apa 2 hari? 3 hari. Oh 3 hari ya main banget anjir. Keamanan ya cuma berdiri doang sih itu. Main banget sih tapi nggak ada KRTI. Oh iya. Cuma KRI doang yang belum main. Oh lah berarti Aksan juga nganggur dong. Bisa jadi. Oh ya udah ntar lihat depan aja. Ya. Ada lagi lain lagi? Nah, mungkin teman-teman saya dulu. Silakan. Udah, mungkin pertanyaan basic nih. Tadi kan PSDA nih. Kalau boleh tahu tuh ngapain dan apa gitu? PSDA itu pengembangan sumber daya anggota, itu di bawah dari Biro Kaderisasi. Itu subbiro di bawah Biro Kaderisasi. Intinya tuh sesuai namanya kaderisasi. Itu ada 3 subbiro. PAB, PSDA, MSDM. Kalau MSDM basically kayak lo HR-nya aja, kayak lo memantau kondisi anggota sekarang aja, gimana performanya segala macem. Kemudian ada PAB itu penerimaan anggota baru ya sesuai namanya, itu yang ngurusin Sonic segala macem. Terus ada juga PSDA itu pengembangan sumber daya anggota, itu basically kayak lo merancang sistem kaderisasi aktif. Kaderisasi aktif tuh jadi kaderisasi untuk masa KMPN yang udah jadi anggota biasa, mostly ke sana. Ya, jadi emang targetnya anggota biasa. Jadi kan anggota biasa nggak mungkin di forumin di ini kan, ya nggak mungkin digituin dan nggak mungkin dikasih kayak pemateri segala macam gitu. Jadi gimana caranya agar mereka itu tetap berkembang, karena kaderisasi nggak ada berhentinya gitu. Jadi ya sejauh ini sih seru sih di PSDA. Serunya gimana nih? Lanjutnya. Oke. Jadi seru kan? Oke, serunya. Jadi karena tadi itu kita istilahnya mengkader angkatan sendiri, bayangin lo kayak mengkader angkatan sendiri, seru lah anjir. Terus ini, jadi ada beberapa proker yang memang seru, salah satunya kayak social mapping itu, jadi itu lo nge-mapping satu KMPN. Jadi kayak orang-orang tersebut itu nggak cuman kayak asal dia circle-nya sama siapa, dia dekatnya sama siapa, cuman kayak pengelompokannya itu per itu juga bisa per teman-temanan segala macam, tapi juga per hobi atau per minatnya kemana, arahnya kemana gitu bisa ke sana. Terus juga keresahan bisa kok orang satu KMPN. Dan juga ini tuh bergunanya untuk apa? Jadi ini nanti data ini nanti diolah dikasihin ke biro dan bidang lain. Contohnya di divisi kesejahteraan anggota, itu dia bisa tahu kayak siapa aja yang misalkan butuh untuk dibantu atau kayak ya dibantu lah, atau bisa juga ke RMB misalkan rekreasi minat bakat, atau mungkin ke ini apa sih namanya, ke dirgantaraan, ke apa namanya yang ngurus lomba tuh, ada yang tahu yang karya kompetisi kayaknya ya, bisa dibawa ke sana. Kayak misalkan ini orang minat kesini segala macam kayak gitu. Jadi kayak lo bagaimana caranya mengembangkan anggota yang sudah menjadi anggota biasa di KMPN. Itu sih, itu yang membuat gue tertarik. Mungkin mau tanya, kalau tantangan terbesar pas nge-staff di PSDA apa tuh? Apanya? Tantangan terbesar pas nge-staff. Oke. Tantangan terbesar itu beban kerjanya yang ini, yang jujur aneh, bukan aneh sih gimana. Di awal-awal tuh santai banget, kayak habis well part tuh kayak oh ya udah ntar ada ini. Cuman kayak kok gue nganggur ya gitu. Terus tiba-tiba setelah mendekati Sonic, terus kayak abis Sonic gitu kayak wah padat banget. Jadi kayak ya itu agak bisa apa ya, disalkan sih jujur, kayak bisa dievaluasi. Dan kebetulan kadifnya juga nggak lagi di sini, kadifnya lagi exchange, jadi kayak itu lebih mempersulit lagi gitu sih.
Kalau bisa dikonversi menjadi SKS tuh, kira-kira seberapa chaos kegiatan di PSDA itu? Oke, jujur gue belum bisa memberikan angka pasti karena emang yang akan chaos itu mulai sekarang sampai nanti. Jadi gue belum tahu nantinya gimana. Cuman kalau misalkan di awal-awal tuh bener-bener santai banget. Nggak bisa ngasih angka gue untuk sekarang. Ya, mungkin udah. Jadi mau nanya nih, waktu AIS tahun ini mungkin abang terlibat dalam apa gitu, dan boleh nanya pendapatnya nih tentang apa rencana AIS bakal setahun sekali itu, pendapatnya gimana? Boleh. Oke, menarik. Ya, kebetulan AIS gue di publikasi kemarin. Jadi gue juga ngurus di hari hanya juga tentang publikasi ke IG-nya segala macem. Dan gue juga menikmati juga sih, mengikuti AIS, menikmati rangkaian acaranya. Nah, untuk yang setahun sekali, gue jujur belum ada bayangan bakal bagaimana. Cuman kalau dari evaluasi yang ada, itu fokusnya akan digeser. Kalau kemarin tuh acara utamanya itu adalah talk show, dan apa sih namanya, yang kayak exhibitionnya itu berhenti pada saat talk show. Padahal orang ada yang datang pengen lihat booth-boothnya, cuman kayak kemarin tuh malah apa namanya nggak dibolehin gitu. Jadi kayak nanti apa sih namanya, kalau ini dari pikiran gue sekarang ya, dan beberapa orang lain gue udah ngobrol tentang itu nanti akan fokusnya ke exhibition. Jadi talk show tuh kayak yang di pojokan gitu. Kayak kalau kalian pernah datang ke open house ITB, pernah nggak? Pernah open house ITB? Kemarin KSTI juga idenya kayak gitu. Kan di apa ya namanya, Selasar juga itu kita ngadain exhibition. Terus di apa namanya itu? Di ruangannya. Di ruangannya itu ada talk show. Ya. Jadi paling nanti akan difokuskannya ke exhibition dulu. Jadi kalau talk show nih silakan, ada talk show di sini, kalau mau datang. Jadi soalnya kemarin juga gue bolak-balik ke depan juga, kayak ngeliat kayak ada orang yang bener-bener kecewa gitu, kayak anjir udah datang sini gitu. Terus kayak gitu sih. Oke, itu sih. Oke. Nanya. Kakak kan sebagai ketua PSDA itu kan Bukan ketua. staff ya. Oh, staff. doang. Itu kalau nggak salah kan kakak tadi katanya bilang ada kayak merintis program Aruna itu ya. Oh iya. Nah, itu mungkin tanyaan pertama saya tuh, pertama latar belakang dulu deh, atau faktor apa yang kayak bikin membuat kakak tuh memutuskan untuk membuat program itu. Oke. Jadi Aruna ini itu merupakan program baru dari KMPN yang dicetuskan oleh ketua himpunan sekarang. Siapa tuh? Tahu nggak? Ya gini. Marsekal tuh nama ininya. Nama titelnya lah, Marsekal. Jadi dia latar belakangnya sih karena memang ini divisi sosmasnya KMPN yang dulu itu kayak apa ya, kayak nggak sesignifikan itulah untuk masyarakat. Jadi kebanyakan tuh kalau gue denger dari orang-orang yang pernah magang di sana, angkatan gue, dan orang-orang yang staff dan jadi megang kepengurusan di sana, itu sosmasnya itu kayak cuman mungutin sampah di gunung gitu, kebanyakan gitu. Jadi kayak itu kayak kurang gitu menurut dia. Terus kayak akhirnya yaudah, daripada itu sekalian diperbesar aja, sekalian aja dibikin BSO gitu. Akhirnya dibuatlah BSO Aruna. Tapi yang sosmed itu hilang atau? Apa? Sosmasnya udah dilebur ke BSO Aruna. Jadi kayak Berarti ya. itu yang Aruna itu nggak bener-bener baru gitu, cuman kayak apa ya, ganti nama tingkat gitu. Oh enggak, itu baru. Soalnya emang bener-bener kita programnya bener-bener baru. Skalanya diperbesar kan. Terus juga yang tadinya itu divisi itu yang kayak cuman
isinya berapa orang ya? Ya mungkin 5 orang, 6 orang gitu loh. Atau mungkin kayak kurang dari itu, gue nggak tahu jujur. Itu diperbesar jadi BSO, yang mana BSO sendiri itu memang apa ya? Karena namanya aja Badan Semi Otonom. Jadi dia itu bisa mengambil sumber daya manusia yang banyak. Jadi nanti kita tuh mengambil staffnya itu by project. Jadi misalkan ada project di desa ini, butuh misalkan staff yang bagian sosialnya segini, terus butuh yang bagian inovasi khususnya di misalkan di desain dan di manufaktur segini. Jadi kayak nanti oprek, benar oprek begitu. Sistem oprek. Ya, jadi kayak nanti kita benar-benar pengen berdampak banget lah untuk desa. Dan juga kalau kita lihat itu orang-orang yang istilahnya kayak nggak apa ya, bisa bilang kayak orang awam gitu, kayak nggak tahu teknik dirgantara tuh kita belajar apa. Nah itu juga sekalian untuk promosi juga teknik dirgantara. Ya paling nggak orang tahu lah. Oke, kira programnya bakalan dilaksanakan kayak pada waktu tertentu atau berapa lama gitu Kak? Oke, kalau untuk sekarang ini karena kita juga baru merintis, nanti kita bakal ikut sama iya rencananya bakal ikut sama unit Pelita Muda atau sama BSO lain. Jadi ada namanya BSO Sibades, Sipil Bangun Desa. Nanti kita bakal ngikut dulu mereka, kita belajar dari sana. Nah setelah itu mungkin di kepengurusan kalian yang nanti jadi staffnya itu apa namanya bisa untuk merancang sendiri gitu. Bener-bener kalian ya gitulah ngelakuin sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kita sekarang tuh lebih ke mengumpulkan resource sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, benchmarking segala macamnya sampai nanti akhirnya kita bisa bermandiri lah. Karena kalau misalkan kita lakuin tanpa ilmu juga ya ngapain gitu. Ya kan. Ada lagi? Kayaknya untuk saya nggak ada lagi. Oke. Tapi tertarik di situ. Oh, mungkin karena programnya tuh saya lebih tertarik sama kayak rencangan programnya bakal kayak gimana gitu. Iya. Nanti seingat gua hari Jumat itu bakal ada ini sekolah sosmas. Jadi nanti kita manggil orang-orang dari Pelita Muda. Nanti memaparkan lah dan pencerdasan sosmas untuk anak KMPN. Ntar kalian datang ya. Loki ini KKN Jumat ini. Apa? Loki ini Iya, KKN nggak sih? bener mirip. Dan kalau misalkan bisa nih. Nah, itu. Arahnya ke sana. Kita kan masih angsus gitu. Itu boleh join. Iya, boleh terbuka. Ya. Kan sebenarnya buat angsus sendiri kan bisa mengikuti kegiatan KMPN secara terbatas ya kan. Ya. Oke, ada lagi yang lain atau gimana? Boleh Bang. Ayo, silakan. Oke, mau nanya kan waktu kayak perekrutan staff itu kan kalau nggak salah ada pilihan ya. Kayak pilihan pertama, kedua, ketiga gitu mau staff di mana? Staff apa ini? BPP. Iya, enggak kayak kalau nggak salah kemarin itu nanya Bang Darin, dia itu kan staff di apresiasi seremonial dan apresiasi. Oh iya, BPP. Dia itu pilihan ketiga. Nah, itu emang ada pilihan yang gitu ya atau gimana? Nah, kalau boleh tahu Abang pilihan 1 2 3-nya apa gitu? Oh, oke. Oke. Jadi kalau itu sebenarnya jujur gue nggak tahu menau tentang bagaimana pengambilannya. Cuman kalau misalkan based on pengalaman gue, itu kayak pertama ya kita cari yang udah gacor di sananya. Jadi kalau misalkan peminatnya banyak ya mau nggak mau kelemar ke pilihan 2. Kalau misalkan pilihan 2 juga banyak juga ya mau nggak mau kelemar ke pilihan 3 gitu sih paling. Kalau pilihan 3-nya banyak juga. Kalau pilihan banyak juga ya udah nanti dilempar ke nggak tahu kemana gitu paling gitu. Cuman kayak nggak mungkin sampai segitunya sih, paling kayak mentok di pilihan 3 itu juga kayak udah mentok banget gitu. Nah lalu kalau gue sendiri dulu itu milih pilihan 1 PSDA emang, pilihan 2 PAB, ketiga itu gue lupa apa ya,
eksternal gitu. Nah, intra kampus kayaknya. Ekstra Ya, intra kampus itu yang oh iya, ada dua, yang dalam kampus. Itu ada lagi mau tanya lagi? Atau mungkin pertanyaan random aja kayak Random. ya lu mau tanya apa gitu. Ini perpus AI itu gimana? Perpus AE. Jur. Ya, Sebenarnya ini di RKB. RKB. Ya, RKB. RKB itu harusnya. RKB itu yang ruang kerja bersama yang di lantai 1 yang kalian talk show. Ya talk show kan bener kan? Ya, kalian talk show itu RKB. Pokoknya yang deket gedung apa namanya, GKUB Barat aja. Nah, iya itu kalau kalian keluar langsung GKUB. Oh, yang banyak kursi itu ya. Iya, banyak kursi. Itu harusnya di situ. Tapi Cuman gue nggak tahu kenapa kayak mungkin dialih fungsikan ya karena emang kayaknya udah nggak efisien, jadi kayak mungkin buku-bukunya dipindah ke perpusat. Gitu. Jadi ya gue juga kalau misalnya nyari buku nggak pernah nyari di buku di sini, ya gue ke perpus gitu kalau nyari buku. Tuh. Kalau nggak salah di FTMD tingkat lantai 2 atau lantai 3 itu kan ada lab apa ya, saya lupa. Tapi itu dosen Pak Didanto bilang kan ada semacam lab untuk astronomi. Ya, Itu katanya itu emang udah nggak kepake lagi ya? oke. Kalau dari gue sendiri gue jujur tidak tahu Ya. tentang itu. Cuman kalau lab sistem antariksa ada di lantai 3 di ujung sana. Dan itu tidak kepakai. Setahu gua itu isinya tentang apa sih namanya? Ini doang kan kayak komputer gitu kan kemarin kan? Dia ada star sensor Nah, tuh. dan kawan-kawannya itu yang ya tracking altitude dan kawan-kawannya gue juga nggak paham. Azimut pokoknya Oh, ada giro. Oh iya bener ada giroskop juga itu. itu beberapa Ayo, kan kemarin kita lab tour tuh. Ada yang TA di situ dan Siapa? kita di guide, lupa. Oh iya, udah. Emang ada ya sih harusnya. Nah, gue pengen di situ sih. Lo mau fokus ke sana? Soalnya kan kalau nggak salah, saya lupa, mungkin Pak Dianto bilang kayak itu tempatnya ada mungkin karena orang yang minatnya dikit Iya, itu kan udah mulai ditinggalkan gitu. banyak apa ya, alat-alatnya yang mulai apa ya, rusak gitu ya. Ya, banyak yang gitu. Mereka cuma guna komputernya doang rata-rata. Tapi kalau misalkan dari cutting yang gue tanyain itu mereka emang sebenarnya nggak terlalu butuh ke sana, jadi kayak mereka kebanyakan simulasi atau mungkin kayak bikin perhitungan tentang ya let's say kayak terbangin untuk satelitnya, terus juga kayak yang kemarin tuh yang di Magang Fair bukan di Magang Fair, gimana ya, jadi nanti ada proker juga kayak ntar kalian dijelaskan TA angkatan atas. Nah, jadi kayak kalian biar tahu kalian mau masuk kemana. Nah di situ dijelaskan tentang tentang TA-nya. Yang gue inget sih itu kayak giroskop yang apa namanya, yang 3 sumbu saya ingat gue. Ya, giroskop 3. Ya. Itu menarik tuh jujur tuh. Ya begitu. Terus juga kalau misalkan mau, ini ada proyek sih kayaknya, kayak ada proyek satelit gitu. Coba tanya Pak Ridanto aja deh. Well, masanya saya mau coba bicara tentang itu, tapi kayak Pak Didanto sudah kesal apa mulu gitu ngomongnya. Oh. Ngomong apa? Ya, kan gaya bicara Pak Didanto kan rada susah untuk dikoneksi gitu ya, bagi saya. Oke. Itu kalau angkatan atas emang dikit yang minat gitu. Kayaknya iya emang dikit, cuman nggak tahu juga. Kayak angkatan gue juga kayak dikit banget. Kayak nggak tahu. Pastor bisa Kak, siapa aja Kak saya? Apanya? Selain Kak Pastor siapa lagi? Gua nggak tahu. Kak Pastor. Nggak tahu. Bukan ya, iya betul. Oh ya, Kak Pastor angkatan 22 sih. Iya. Cuman gue nggak tahu siapa lagi. Gue benar-benar nggak tahu. Angkatan kita banyak gak sih? Siapa? Gue, lo, Almer. Oh, lu juga mau fokus? Jujur gue juga sebenarnya pengen. Tapi nah itu dia.
Gue takut. Gue jujur nggak tahu mau nerusin apa kagak. Cuma gue udah ngambil astrofisika Oh. buat semester ini. Iya, gue juga kemarin ngambil astrofis sih. Oh enggak, gue bukan astrofis, apa ya? Ini Astrodin semester ini. Ini apa sih namanya? Astronomi posisi. Bukan aspos. Prodisi apa? Dari astronomi. Ini aduh, Astrofisikatan mal. bukan. Tentang ini kok. Tentang dinamika juga. Mirip-mirip Astrodin. Duh, gue lupa lagi. Pak Enggak sama Pak Iqbal ya? bukan sama Bu Aprilia. Ya. Bu aduh, gue lupa lagi namanya. Aduh, semester 3 soalnya. Gue lupa beran. Itu matkul semester berapa dia? Matkul tahun ketiga setahu gue. Tahun ketiga Iya, depannya 3 kok. bahasa. Ada fisika gelombang, mekanika benda langit. Oh, MBL, iya bener MBL. Oh. Bukannya dia Astrodin tapi lebih simple gitu. Iya, Lebih simpel. iya. Berarti Kayak skill satu dulu. apanya? Skill satu dulu. Skill 1 dulu. Cuman dia itu gue nggak sukanya modelnya kayak bener-bener belajarnya ini kayak based on apa ya? Ya belajar pada umumnya gitu kayak kasih soal ngerjain. Iya. Kalau misalkan Astrodin tuh apa yang gue lihat kemarin sih kayak kebanyakan mainan di program-programnya ya, kayak ngoding segala macam. Tuh. Cuman nggak tahu gue akhirnya mau ngambil Astrodin atau enggak. Gue masih bimbang juga sebenarnya. Gue Jumat sebelum day kemarin kan sama si Zaran sama si Almer Nyusup ngambil jam 8 sampai jam 11 ngambil astrofis. Itu kita juga gimana ya? Ada yang tidur, ada yang ya udah. Kalau Astrofis bahas apa emang? Astrofis. Ya. Itu pembahasannya seingat saya itu tentang spektrum ya. Oh iya. Spektrum sama radiasi. Ini apa namanya kayak black body gitu ya? Iya. Ya, tapi itu black body atau spektrum yang materi berat hitungan itu sekitar pertemuan ke-8 atau pertemuan pertengahan sih kan. Yang hitungan beratnya tuh yang kayak teorinya doang atau pengaplikasiannya? Apa black body spektrum itu kayak pertemuan pertengahan sih kan itu. Iya, maksudnya itu kayak lebih ke lu belajar nurunin rumus segala macam saya atau nggak tahu. nggak, soalnya kalau misalkan nanti di rektor ini apa yang notor kalian siapa? Yang notor rektor udah belum? Siapa? Ya sih, cuma Siapa? dosen Kafis. Oh, Oh, Vito ini rektor. Oh iya, terus gue inget cuma kok tiba-tiba lupa ya. orang-orangnya gimana? Ada yang jaga lagi. kacamata. Cina bukan? Temennya Almer ya siapa? Bisa dibilang ada yang gitu. Tapi ada yang Cina. David bukan? Kayaknya iya. Iya. Siapa ya? Angka Yang jaga. angka. Oh, Angka, Kak. Angka Oh, ya ya. sih, angka. Jaga lagi. Iya yang jaga. Saya agak beda kelas sih kayak. Oh iya. Kalau Kangka emang. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak. Karena dia udah S2. Ya. Terima kasih itu. Kata-kata hari ini Kak. Boleh. Kata-kata closing hari ini. Oke. Jangan lupa sholat 1. Terus malam ini semoga indah. Oh ya. Udah. Ya. Makasih Bang Lutfi udah ngeluangin waktunya. Yuk.